Usuluddin dan Adab itu bukan pencetak untuk pekerja ya, Iya. bukan, tapi pencetak networking. Bisa jadi salah satu keunggulan Yang akan membawa perubahan-perubahan di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan jami'an fi podcast Sikap, sarana informasi kampus. Bijamia Sultan Maulana Hasanuddin Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Banten. Ma'akum al-an ni'matul hasanah wa janibi yakni Neneng Ro'iyatul Mu'awana. Di sini kami sebagai host yang akan memandu jalannya podcast pada kali ini. Oke, Kak Ninik, kita pada kali ini akan membahas seputar fakultas yang ada di UIN SMH Banten. Iya, Iya. salah satunya kemarin kita sudah membahas mengenai sains, kemudian dakwah, dan sekarang kita akan membahas mengenai fakultas Usuluddin dan dan Adab. Dan tentunya fakultas ini salah satu fakultas unggulan juga yang ada di kampus kita nih, kampus UIN. Pastinya teman-teman juga kepo kan tentang fakultas Usuluddin dan Adab ini. Ada apa aja sih jurusannya ya Kak ya? Iya, betul Terus sekali. apa aja sih keunggulannya, keunikan dari fakultas Usuluddin dan Adab atau singkatannya yaitu FUDA ya. Yang membedakan dengan fakultas yang lain yang ada di UIN Banten ya. Oke. Karena di UIN Banten ini banyak sekali ada 6 fakultas dan salah satunya Fakultas Usuluddin dan Adab. Oke, langsung saja di sini kita bersama dengan Dekan dan Wakil Dekan di Fakultas Usuluddin dan Adab. Halo Bapak. Halo. Selamat Ya, pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak. Alhamdulillah. Udah kan jet lag. Iya, dari Turki, dari umroh terus gitu. Full sekali ya Pak jadwalnya. Iya. Masya Allah. Tapi Alhamdulillah. senang sekali nih kita bisa mengundang beliau-beliau ini untuk podcast kita kali ini. Dan terima kasih Bapak untuk kehadirannya ya Kak Ning ya. betul Kita senang sekali. sekali nih, excited banget buat ngobrol-ngobrol seputar Oke. tentang Fakultas Fakultas Usuluddin Usuluddin dan dan Adab. Adab kali ini. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya Pak Iya, ya. Pak. Kita boleh persilakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Saya Muhammad Hudairi, Dekan Fakultas Usuluddin dan Adab. Dan di samping saya ini, silakan Pak Wib. Dr. Salahuddin LIUB MA, Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan, membantu Pak Dekan biar sejalan ya Iya. dengan kemajuan fakultas. Iya, betul sekali. Wah, sekarang di sini sudah ada Wakil Dekan dan juga ada Dekan Fakultas Usuluddin dan Adab. Oke, kita langsung aja nih kita tanya-tanya mengenai Fakultas Dakwah. Oke, Bapak. Fakultas Usuluddin. Fakultas Usuluddin dan Usuluddin Adab. Adab. Astagfirullah ya, maaf. Oke. Kita mau tahu nih secara singkat tentang Fakultas Usuluddin dan Adab itu fakultas apa sih Pak di UIN? Oke, Fakultas Usuluddin dan Adab itu ada dua hal. Pertama Usuluddin dan Adab. Usuluddin itu adalah fakultas yang berbicara tentang ilmu-ilmu dasar keislaman sebetulnya. Jadi seluruh dasar ilmu keislaman itu sebetulnya wajib menjadi apa istilahnya itu dipelajari oleh semua disiplin keilmuan, yaitu ilmu Al-Quran dan tafsir, kemudian ilmu hadis, kemudian ilmu tentang akidah dan filsafat Islam. Itu yang usuluddinnya. Kemudian adab itu berarti bukan adab dalam arti etika, Iya. tapi adab dalam arti peradaban. Gitu. Jadi ekspresi tentang keislaman yang ada dalam yang dilaksanakan oleh masyarakat Muslim. Karena itu jurusannya satu mengenai sejarah peradaban Islam, yang kedua mengenai bahasa dan sastra Arab, dan yang ketiga itu ilmu perpustakaan. Itu sebetulnya. Jadi di Fakultas Usuluddin dan Adab itu ada 6 prodi program studi. Itu di Usuluddin sendiri ada 3 prodi, di Adab sendiri ada 3 prodi. Itu. Oke, wow, banyak sekali ya ternyata ya. banyak sekali ya Ada ternyata. 6 prodi. Dan salah satunya saya juga jurusan BSA Oh, ini Pak. ternyata Bahasa ini dan sastra Arab ya. mahasiswanya ya. Bahasa dan sastra Arab. Iya. Nah ini Pak, kan di Fakultas Usuluddin dan Adab ini ada banyak sekali tadi ya jurusan-jurusannya. Ada IAT apa ilmu Al-Quran dan Tafsir, lalu ada AFI, Akidah Filsafat Islam,
ada sejarah peradaban Islam, dan baru lagi tadi tuh ada ilmu perpustakaan ya Pak, yang mungkin ibaratnya baru launching gitu ya Pak, tapi mahasiswanya juga sudah banyak ya Pak, insya Allah gitu. Nah itu keunggulan daripada perjurusannya itu apa sih Pak kira-kira? Sebetulnya gini ya, itu kan ilmu dasar keislaman sebetulnya. Karena ilmu dasar keislaman berarti sebetulnya itu dipelajari di semua program studi yang ada di UIN ini. Pasti itu wajib lah kayak gitu. Hanya ada kelebihannya kalau kita itu lebih mendalam ilmu Al-Quran dan tafsir tentunya. Mungkin di fakultas lain itu hanya pengantarnya saja. Sedangkan kita itu akan berbicara metode tafsirnya, madhab tafsirnya, dan segala macam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Begitupun hadis tentunya. Memang juga akan dipelajari itu di seluruh program studi yang ada di UIN. Tapi di kita ilmu hadis itu akan sangat mendalam karena berbicara tentang disiplin ilmu hadis itu sendiri, kritik hadis tentu, terus juga kitab-kitab hadis gitu dari berbagai seperti perawi seperti Imam Bukhari, Imam Muslim segala macam, dan hadis-hadis yang lainnya. Itu kelebihannya. Itu nggak akan mungkin dipelajari di program studi yang lain. Begitupun pula ilmu akidah dan filsafat Islam. Mungkin yang lain juga akan dipelajari tentang akidah. Tetapi mungkin akan jadi hanya pengantar saja. Kalau di akidah dan filsafat Islam itu adalah akan dipelajari sangat mendasar dan sangat luas. Berbicara tentang madhabnya, tentang bagaimana asal-usul perkembangannya gitu, dan sampai modern sekarang ini. Itu kelebihannya. Jadi ilmu disiplin itu sangat kita kan belajar sangat mendalam tentang disiplin ilmu keislaman. Begitupun di fakultas adabnya ya, ilmu sejarah. Mungkin yang di fakultas lain juga akan berbicara tentang sejarah peradaban Islam, tapi dia sekedar sejarah secara garis besar. Pengantar saja. Kalau di sini benar-benar menjadi sebuah disiplin ilmu, kita akan berbicara tentang sejarah peradaban Islam dari awal sampai modern kayak gitu, dengan berbagai metode dan penelitiannya. Begitupun bahasa dan sastra Arab. Yang lain juga ada ilmu bahasanya kan gitu. Pasti belajar gitu ya pada awal-awal. Semester 1 itu pasti. Tapi juga kan hanya akan jadi pengantar aja. Tapi kalau di sini benar-benar dikaji sebagai disiplin ilmu yang sangat mendalam kan. Apalagi sastra gitu. Dan ilmu bahasa segala macamnya kayak gitu. Ilmu perpustakaan juga kan yang lain mungkin ya itu mungkin ilmu yang sangat spesifik ya. Dan itu adalah ilmu yang kebutuhan kita sebetulnya di dunia modern, bagaimana mengelola perpustakaan secara profesional kayak gitu dengan tantangan modern sekarang ini. Makanya dengan namanya IP, ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Jadi bukan hanya ilmu perpustakaan itu berbicara tentang menyimpan buku-buku saja, tetapi juga bagaimana perpustakaan modern dengan digitalisasinya dan teknologi sekarang ini. Itu apa istilahnya secara garis besar tentang prodi yang ada di ilmu Usuluddin dan adab. Mungkin Pak Salahuddin bisa menambahkan itu. Iya. Walaupun dasar di Usuluddin kan dasar ya. Tapi ternyata di dalamnya itu kalau filsafat radikal, mempelajari filsafat tuh radikal banget sampai ke akar-akarnya kan itu. Itu bagaimana di IAT umpamanya bagaimana metode penafsiran, menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara mendalam. Ada metode-metodenya. Bahasa Arab juga, sastra Arab juga tidak hanya belajar bahasa Arab secara itu, tetapi sastra yang dibahas sampai ke dalamnya dan sampai membuat karya ilmiah kan gitu kan. Itu. Nah, kalau yang menarik yang ini lagi yang diadab nanti itu ilmu perpustakaan itu memang aplikasi ya Pak ya. Ilmunya aplikasi sebenarnya. Selama ini umpamanya kebijakan di pemerintah daerah itu SD sampai ya perguruan tinggi pasti ada perpustakaannya dan itu dibutuhkan pustakawan. Betul. Dan tadi Pak Dekan tidak hanya kita mengelola bagaimana menyimpan buku di perpustakaan dan bagaimana menyimpan di rak-rak itu, tidak kan itu. Tetapi bagaimana mengelola digitalisasi buku dan buku juga kita menyimpan di digital itu di mana coba? Kalau pernah itu kan ada aplikasi yang kita menyimpan buku-buku atau jurnal-jurnal itu ada aplikasi-aplikasi. Istilahnya reference manager gitu ya, manajer referensi apa gitu, itu istilahnya itu kan ada Mendeley, ada Zotero dan yang lain sebagainya. Nah,
utuh secara digital disimpan di situ buku-buku itu. Nah, selama ini apakah perpustakaan ya di fakultas ada kan, ada Iran Corner nih, ada Said Nursi nih, itu menyimpan buku-buku secara Digital. fisik, secara Fisik, fisik kan itu. Nah, kalau secara digital masing-masing dosen itu udah punya perpustakaan masing-masing tuh. Kita ngedownloadin dari berbagai macam sumber seperti Scopus Pak ya. Ada Prokes, ada Francis and Taylor, itu dikumpulin buku-buku di download atau di internet gitu. Kita punya itu. Nah, itu sih sebenarnya yang menarik di prodi itu. Terus kemudian ya kita yang tadi peradaban Islam tuh sejarah. Ya, selama ini kita sejarah peradaban Islam, tetapi ternyata bagaimana peradaban masyarakat Banten dahulu, masyarakat yang sampai saat ini itu kita kaji di situ, dipelajari kan gitu. Masyarakat Baduy sampai saat ini pun masih ada yang meneliti, walaupun masih masih kehidupan tradisional, tapi justru kita sebagai sarjana, para peneliti, dosen itu kan masih meneliti itu kan itu. Nah, tidak hanya sejarah mempelajarinya, ilmu Al-Quran juga sama, tidak hanya tafsir, ngaji gitu ya, tahfidz gitu. Ya kita anak-anak di itu kan banyak ya yang tahfidz itu, hafidz kan itu banyak di mahasiswa itu. Di ilmu hadis. Nah, ilmu hadis juga ini luar biasa nih. Mahasiswa itu sudah bisa bikin itu Pak ya. Digitalisasi hadis itu. Wah, keren sekali. Digitalisasi hadis sudah dipakai orang-orang yang di luar di sana, rekognisinya dari Pak Kajurnya, Pak Sekjurnya, dan mahasiswanya itu sudah pandai bikin digitalisasi hadis kan. Dari kutubus sita, kutubus kisah itu diambilin di situ, dimasukin di yang dibikin itu. Nah, itu menariknya di jurusan ini. Tidak hanya sabda Nabi mempunyai innamal a'malu binniyat itu, bagaimana sekarang itu sabda Nabi itu digitalisasi kan gitu. Nah, itu berkaitan dengan nanti dengan ilmu perpustakaan dan informasi Islam tuh. Gitu. Nah, anak-anak ilmu Al-Qur'an perpustakaan tuh sudah bikin aplikasi. Sudah Pak, ada di Iran Corner itu sudah bikin aplikasi online. Jadi cari buku itu, ada anak perpustakaan semester 5 kalau sudah. Itu dibimbing oleh dosen yang kompeten. Gitu nih. Wah, sangat menarik sekali nih ya tadi mengenai Fakultas Usuluddin dan Adab ya. Tadi ngedenger nih katanya kalau Fakultas Usuluddin dan Adab ini ada 2, Usuluddin dan Adab. Nah, itu yang menariknya tuh dia satu fakultas tapi dibagi 2 untuk gelarnya sama atau berbeda Bapak? Nah, gelarnya juga berbeda. Oh, berbeda. Kita kan memang sebetulnya kalau di perguruan tinggi yang ini, yang lain kayak gitu, Usuluddin dan Adab itu dipisah. Dan insya Allah kita juga akan ke depan itu akan dipisah pakai gelar. Ya. Tapi sekarang kita masih satu fakultas, dan ke depan mungkin akan dipisah karena 2 disiplin yang sebetulnya agak berbeda. Karena itu gelar sarjananya pun berbeda. Kalau di Usuluddin itu gelar sarjananya SAG, sarjana agama ya. Sedangkan kalau di Adab itu gelarnya sarjana humaniora gitu. Karena berbicara tentang ilmu kemanusiaan, bagaimana istilahnya itu ekspresi keislaman dilaksanakan di masyarakat. Sedangkan kalau ilmu Usuluddin itu kan berbicara tentang dasar-dasar keislaman sebetulnya. Nah, di sini nih pentingnya sebetulnya menguasai dasar-dasar keislaman. Sebetulnya sih bagaimana Islam bisa hidup, contohnya tantangannya nih di era modern gitu. Nilai-nilai keislaman tanpa kita harus kehilangan keislaman kita, tapi juga kita bisa hidup di era modern itu seperti apa kayak gitu. Itu kan tantangan sendiri sebetulnya bagi umat Islam kayak gitu. Karena kan modern itu datang dari barat gitu kan. Nah, gimana nih nilai-nilai yang ada di barat itu yang baik bisa kita diambil kayak gitu tanpa harus menghilangkan jati diri kita sebagai seorang muslim. Nah, itu kan perlu penelaahan, dan yang harus berbicara itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk itu kayak gitu. Baik secara akidahnya maupun dari sumber referensi tafsirnya, dari muhadisnya. Sedangkan
adab itu sebetulnya ekspresi nih, bagaimana sih ketika orang Muslim setelah menghadapi tantangan kayak gitu mengekspresikan dirinya. Contohnya di era modern, di era klasik seperti apa, di era modern seperti apa, kayak gitu. Itu kan sejarah peradaban itu mengkaji tentang itunya. Gitu. Bahasa juga berbeda-beda. Saya pulang dari umroh kayak gitu, itu bahasa Arab itu banyak perkembangan baru yang mungkin dulu kita kan belajar bahasa itu secara tradisional aja. Terus saya sekarang itu harusnya lihat tuh ekspresi orang Arab ketika berbicara di era modern. Bagaimana menyerap bahasa Inggris, menyerap bahasa-bahasa lain kayak gitu. Contohnya saya awal-awal salun itu apa gitu ya. Disangkanya itu orang sholat. Iya betul. Jadi salun itu artinya salon. Salon ya. Dikira tadi juga artinya Tidak sholat. jauh berbeda sama artinya sebetulnya. Iya salon. Terus saya mau notice juga ada Ais Karim. Ais Karim gitu loh. Pas ternyata es krim. Gitu. Disangkanya es kariman. Iya, disangkanya es kariman. Iya, itu. Jadi itu kan menarik sebetulnya pelajari bagaimana perubahan-perubahan yang dulu mungkin kita nggak terbayangkan hal seperti itu. Karena orang Arab mengambil ya dengan cara yang tidak terpikirkan juga ya orang saya sebelumnya kayak gitu. Menurut saya tantangan-tantangan itu kan yang bisa kita pelajari. Oke, ya. Mungkin bisa tambahkan? Iya, bahasa Arab nih tentunya kalau kita kaji tuh apa ya? Bahasa Arab tuh 12 juta apa itu ya Pak ya? 12 juta vocab atau begitu. Sementara Indonesia bahasa satu Arab itu ininya mufradatnya istilahnya ya, tata bahasanya itu di kamus Munjid itu memuat 12 juta kata. Jadi sangat kaya kan. Dibandingkan dengan bahasa Indonesia 1 juta. Di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta. Bahasa Inggris itu hanya 1 juta. 1 juta ya Pak. Bahasa Inggris itu 1 juta lebih doang. Bahasa Indonesia itu hanya 300 kata. 300.000 kata. Bahasa Inggris itu 1,1 sampai 5 juta kata. Sedangkan bahasa Arab kosakatanya 12 juta. Kosakatanya aja 12 juta ya Pak. Kalian yang belajar di BSA dan di PBA. Jadi sangat kaya sekali bahasa Arab. Makanya kalau di Arab itu kan kata Bapak tadi kalau umroh apa sih bahasanya berbeda-beda ya. Karena mereka ada yang pakai Amiyah, Fusha gitu. Sedangkan kita mungkin bahasanya tradisional slangnya kalau di bahasa Inggrisnya itu kita pakai slangnya yang kayak logatnya masih ada gitu. Al-Quran aja kan dalam bahasa itu diambil dari adab Persia kan itu. Apalagi di kehidupan modern tadi kan itu lebih nambah lagi mungkin Pak ya. Di Munjid aja 12 mungkin sekarang lebih nambah lagi karena menyerap dari bahasa Indonesia juga mungkin menyerap nambah lagi. Bahasa Inggris juga entah nyerapnya dari bahasa Arab, entah nyerapnya dari bahasa Inggris kan gitu, atau bahasa Inggris nyerap dari bahasa Arab. Ya Al-Quran dalam itu ada bahasa Persia kan gitu. Nah, situ. Kalau kita pernah kursus bahasa Persia ya Pak ya, pas COVID kemarin kita mau ngelanjutin dengan kerjasama dengan Iran Corner nih, itu menarik sebenarnya. Iya, sangat menarik. Sebetulnya kalau belajar bahasa apaan? Menurut saya mah di itu ya. Sekarang ini kayak gitu belajar bahasa itu justru memang punya apa ya, banyak media ya Pak? Iya, banyak media kayak gitu. Dan kebutuhan kita menurut saya untuk bahasa Arab itu sangat tinggi ya. Di Indonesia itu ternyata orang Indonesia dimanapun itu baik di Turki ataupun di negara-negara Arab kayak gitu itu kan besar banget orang Indonesia. Dan itu mungkin akan sangat dihargai kalau kita memang memiliki kemampuan bahasa Arab yang bagus gitu, yang mumpuni gitu. Baik yang mungkin bekerja di Arab Saudi itu kan lapangan kerja luar biasa kayak gitu. Salah satu syaratnya itu adalah bisa berbahasa Arab dengan baik gitu. Itu menurut saya tantangannya kayak gitu. Dan dari hal-hal yang sederhana ya seperti jadi mutawif, kemudian jadi tenaga kesehatan, kemudian juga jadi pemandu wisata segala macam. Itu ternyata kebutuhan itu sangat tinggi sekali itu untuk bahasa Arab itu kayak gitu. Baik yang di bandara, baik yang di hotel-hotel, baik yang di tempat wisata segala macam. Karena orang Indonesia banyak banget di sana. Dan
ya seiring dengan kemajuan ekonomi menurut saya mah kita memang harus banyak berperan, dan salah satu kebutuhan menurut saya yang sekarang itu adalah kemampuan berbahasa Arab dengan baik, terutama dengan kesesuaian dengan kehidupan modern gitu. Ya, betul. Masya Allah ya, Sudah berarti panjang lebar dari tadi. udah tergambar nih ya, setelah lulus nanti tuh tergambar kalau Iya. kita punya skill berbahasa gitu ya. Iya. Karena Iya. kan di dalam Mafuzat juga kalau misalnya kita bisa bahasa, kita tuh nggak bakal ketipu sama Iya, betul. negara lain gitu ya. Nah itu salah satunya. Jadi oh iya, ngomong-ngomong tadi tentang tunjangan karir setelah lulus dari Fakultas Usul dan Adab ini yang mempunyai gelar SAG, SHUM, itu kira-kira Pak, kerjanya ya, prospek prospek kerjanya itu kerjanya. apa aja? Tadi sebenarnya sudah di-spill kan Iya, ya, banyak tadi. banget sampai saya juga tertarik juga nih gitu. Mas, apa pindah aja nih ke Usuludin ya? Pindah aja ke PSA. Nanti PSA. semester 1 lagi ya. Jangan Konversi sudah bisa. jauh Pak dia. Iya, Jadi kayak itu gini, tunjangan sering karir. orang kayak gini, kalau di Usuludin mau jadi apa ke depannya, Iya, kayak gitu. betul. Pertanyaan yang banyak sekali ya Pak. Sering menjadi masalah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa nanti di Usuludin apa istilahnya itu akidahnya ini segala Ah, macam. iya. Itu menurut saya hal-hal yang harus dilurusin ya. Kalau menurut saya ada orang yang menyimpang segala macam itu bukan hanya di Usuludin, di semua jurusan bisa apa? Bang. Bisa menyimpang. Ya bisa terjadi kayak begitu, kayak gitu. Justru kalau contohnya nih di akidah dan filsafat Islam yang selalu dicurigain orang kayak gitu. Sebetulnya itu jurusan yang menurut saya sangat prinsipil ya. Karena di situ kan bagaimana nih orang muslim bisa merespon secara baik sesuai dengan nilai keagamaannya tantangan era modern contohnya. Karena setiap zaman itu pasti akan menghadapi tantangan tentang bagaimana nih akidah Islam, keislaman itu bisa sesuai dengan kehidupan modern tersebut. Terus mengenai prospek, orang AFI itu kemana sih? Orang AFI itu justru orang yang sangat fleksibel sebetulnya. Bisa jadi peneliti, bisa jadi dosen. Terus kalau dalam ininya dia istilahnya tuh bisa apa istilahnya tuh penceramah keagamaan kayak gitu. Terus juga di Kementerian Agama itu kan bisa jadi penceramah atau apa istilahnya tuh penyuluh keagamaan. Bahkan juga di forum masyarakat beragama FKUB segala macam itu kan anak-anak akidah filsafat di situ mengisinya. Bahkan di beberapa perguruan tinggi sekarang itu menyarankan untuk pendidikan untuk dosen-dosen itu justru diangkatnya itu dari jurusan akidah dan filsafat Islam kayak gitu. Kenapa? Bukan dari PAI. Karena biasanya untuk perguruan-perguruan tinggi umum kayak gitu yang mampu menjelaskan keislaman dengan masyarakat modern itu justru orang-orang yang berasal dari akidah dan filsafat Islam. Ya itu gitu loh. Kalau orang PAI kan bukan saya ini kan ya merendahkannya. Karena keilmuannya itu kan hanya baru pengantar sebetulnya kalau dari sisi dasarnya dasarnya saja kayak gitu. Sedangkan orang-orang berasal dari akidah dan filsafat Islam mereka memang telah mengkaji secara mendalam sehingga ketika menyampaikan dasar-dasar keilmuan keislaman itu bisa secara baik kayak gitu dan karena disampaikan secara mendalam kayak gitu. Begitupun ilmu tafsir kayak gitu ya dan ilmu hadis kayak gitu. Memang dia kan diharapkan menjadi guru-guru dalam bidang ilmu tafsir dan ilmu hadis kayak gitu. Itu memang masuk akidah Pak. Guru akidah ya, guru akidah juga sama kan. Iya, ada loh. Guru akidah itu sama juga ya di madrasah-madrasah itu. Mereka akan memilih sebetulnya akan memilih orang-orang yang berasal dari Usuludin biasanya kayak gitu daripada di jurusan yang lain. Tapi kayak gitu kelebihan yang lainnya juga orang akidah dan filsafat Islam itu IAT segala macam bisa diterima jadi penyuluh, kemudian jadi naib. Kemarin tuh naib yang diterima PNS tuh itu sebagian dari jurusan kita ya, jurusan orang IAT, IH itu justru diterima di naib gitu loh. Penyuluh keagamaan naib. Gitu. Kenapa? Ternyata di Kementerian Agama itu membutuhkan orang-orang yang karena berhadapan langsung dengan masyarakat kayak gitu kan. Membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan mengkaji kitab klasik, kitab kuning, segala macam kayak gitu untuk memberi pencerahan kayak gitu.
Karena berhadapan langsung dengan masyarakat kayak gitu loh. Berhadapan langsung dengan para kiai kayak gitu loh. Berhadapan langsung dengan ustadz gitu loh. Terus ketika apa istilahnya tuh, ketika menikah kayak gitu, mereka kan ternyata bukan hanya menikahkan semata, tapi juga sering memberikan siraman, rohani, segala macam. Nasihat pernikahan. Iya, pernikahan kayak gitu. Justru mereka mengharapkan dari jurusan Usuluddin itu kayak gitu kan, yang itu. Nah, saudara kan yang berasal dari apa istilahnya adab. Sejarah itu bukan hanya jadi guru gitu kan, ataupun peneliti segala macam sejarawan, tapi juga yang mengisi tentang di Pemda-Pemda tentang pariwisata kayak gitu. Itu kan butuh orang-orang sejarah. Kemudian juga di arkeologi, terus di museum segala macam kayak gitu. Itu kalau di alumni kita banyak juga yang di arkeologi, yang ada di museum, yang di pariwisata kayak gitu. Yang di apa istilahnya beberapa di Pemda juga ternyata membutuhkan orang-orang yang berasal dari ini. Begitupun saya katakan nih, kalau BSA bahasa dan sastra itu kan lebih luas lagi ya. Ada itu kan berbicara tentang kebutuhan bahasa sebetulnya, yaitu pariwisata segala macam kayak gitu, dan profesi-profesi lain terutama yang hubungannya dengan bahasa dan sastra itu yang sangat dibutuhkan di sekarang ini. Begitupun dengan perpustakaan. Saya kira di kita orang perpustakaan itu sering dianggap kurang prestisius lah kayak gitu. Karena selama ini akhirnya kan perpustakaan kita tidak pernah terkelola dengan baik gitu. Begitu yang baik yang manual ataupun yang digital. Nah, kita ingin menyediakan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di kita itu sebetulnya perpustakaan itu adalah jantungnya sekolah, jantungnya pendidikan. Maka butuh tenaga-tenaga profesional yang mampu mengelola itu. Itu jangan lagi dianggap sebagai profesi pinggiran gitu. Tapi harusnya memang jadi perhatian, itu yang sesungguhnya yang ingin kita ciptakan. Peradaban itu semakin baik, semakin hebat kalau memang kita mampu memanage karya-karya dari para sarjana itu kayak gitu. Itu untuk mengembangkan keilmuan lebih lanjutnya. Mungkin Pak Ibu silakan bisa ini. Nambah ini ya Pak Dek. Jadi profil lulusan itu walaupun di profilnya tidak ada, tapi fleksibel tadi ya. Iya, fleksibel. Di alumni prodi IAT itu ada 2 jadi polisi. Belum perwira sih ya, belum. Tapi 2 alumni yang sudah jadi polisi. Gitu. Di pusat 1, yang di 1 di Polda Pak. Gitu. Itu sebenarnya dari pihak kepolisian itu sebenarnya sosialisasi ya di kita ada hampir tiap tahun tuh ada. Gitu. Tapi yang terjaring tahun 2023 itu 2002 dia tes akhir dia lulus 2023 dan tes dan lulus gitu. Itu ada di Polda Banten yang dulu tahun 2021-an lah kan gitu. Artinya kalau umpamanya kemarin kita CPNS yang lulus Pak, di prodi itu rata-rata 8 gitu ya. 5 prodi dari 100 yang lulus atau 150 yang lulus 1 tahun tuh itu berapa persen tuh kan gitu. Gitu. Di 5 prodi ya. Kalau IPI kan belum mengeluarkan lulusan ya, baru 3 tahun ya kan itu. Nah, itu CPNS-nya ada yang guru. Keren Gitu. sekali ya. Walaupun bukan apa coba dengan ya? Bukan alumni lulusan keguruan. Bukan. Karena memang di situ membutuhkan guru sejarah, membutuhkan guru Al-Qur'an dan tafsir, membutuhkan guru hadis, membutuhkan guru akidah. Ada alumni yang jadi PNS dari akidah dan filsafat loh. Wah, keren. Malah dulu prodinya itu bukan akidah filsafat, tapi yang sekarang ada. Yang dulu tuh ada filsafat agama. Dia ngajar di lembaga pendidikan SMP dan itu jadi guru akidah, juga guru PAI di sana. Walaupun memang kalau PAI kan untuk jadi guru di sekolah umum ya, kan gitu. Jadi diperuntukannya sekolah umum gitu. Jadi bukan di madrasah. Nah, IAT apalagi ilmu hadis dan apalagi akidah filsafat dan sejarah bahasa itu biasanya bahasa Arab untuk menjadi guru di madrasah baik negeri atau
swasta. Tapi yang penyuluh naib banyak kemarin. Iya, banyak yang terima. Yang kemarin enggak tahun 2024 ya, CPNS itu rata-rata 8 sampai 9 ya gitu, dari 150 ya berapa persen lah, lumayan lah kan gitu. Kalau ditarik itu. Walaupun umpamanya di profil kita ada jadi guru Pak gitu ya. Jadi gitu. Tapi kalau umpamanya profil kita IAT jadi mufasir. Selama ini kita menugaskan anak-anak itu bikin tafsir, bukan bikin tafsirnya tapi menafsirkan Iya, menafsirkan. dengan tugas-tugas para dosen gitu sesuai dengan mata kuliahnya. Nah itu ancang-ancang jadi mufasir. Iya. Nah, terus kemudian profil kita ngajarin ini loh nih. Di kurikulum kita kan ada entrepreneurship. Ya, perusahaan. Nah anak-anak itu ada yang tahun lalu itu Pak mengekspor itu Pak kopi Indonesia ke Turki. Masya Siapa ya namanya ya? Lupa. Ilmu hadis malah. Keren banget ya. Anak ilmu hadis. mengekspor Nah, kopi. bagaimana pembekalannya itu? Yang kemarin saya wawancara anak-anak yang bimbingan itu Pak, ada alumni nih, dia importir dari Taiwan sama Korea Pak, gitu, dari Cina kan itu. Nah berhasil kan itu. Jadi wira swasta kan gitu. Iya. Ada yang punya travel Pak, Travel. walaupun profil kita nggak di sana, tapi Iya. kan kita diajarin kurikulum entrepreneurship kan itu. Iya. Jadi dia bisa itu. Nah, bagaimana Pak yang jadi kiai? Ada banyak. Banyak kalau itu. Banyak Pastinya yang banyak itu. ya, Pak. Terutama yang dari Usuluddin ya. Itu yang ilmu hadis, IAT dan apa lagi? Akidah itu Iya. membuka pesantren tahfidz itu banyak. Dan para tahfidnya ya banyak karena kita ada tahfidz camp di situ, ada tahsin itu ya supaya itu. Bahkan saya itu udah kamu lulus buka di rumah tahfidz camp tahfidz gitu. Rumah tahfidz gitu. Ya, walaupun bukan pekerjaan. Ya, nggak tahu ya Pak, pekerjaan bukan, tapi kan kesibukan di situ, keberkahan mengiringi di Iya, situ. betul sekali. Nah, ingat dekan dulu ya almarhum Usuluddin itu bagaikan Kelihatannya padang pasir. padang kering. pasir kering kerontang. Kalau Arab kan padang pasir tuh, tapi di dalam bawah padang pasir ada apa? Ada Oh, gas. Ada gas, ada minyak bumi dan lain sebagainya. Nah, diibaratkan seperti itu. Kelihatannya ini gitu apa tuh? Kering gitu. Kering gitu Tapi ya. kalau kita dalami, kita gali lebih dalam, Ternyata ternyata banyak justru adalah sekali. potensinya luar biasa. Banyak Iya, sekali betul. kekayaannya di dalam. Nah, gitu. Jadi kering di padang pasir umpamanya ya tidak Arab aja Pak ya. Di Cina padang pasir tapi tahu di dalamnya di bawahnya itu wah tambang minyak, tambang gas dan lain sebagainya kan gitu. Iya, justru negara-negara yang padang pasir itu justru sekarang jadi negara-negara kaya ya. Dan mudah-mudahan alumni kita ya Iya, kayak seperti gitu. itu kan Iya, gitu. amin. Ya, jadi Sebetulnya kelihatannya aja sih memang, tapi pada potensi itu luar biasa. Alumni rata-rata anak kiai kayak gitu, karena kan dia pasti menginginkan anaknya juga meneruskan ininya. Pasti tuh mengambil, mereka kan tuh kan keseluruhan ininya. Iya. Ada yang di AFI, ada yang di IAT, ada Iya, yang di iya. IHA. Itu rata-rata tuh pas saya tanya orang tuanya tuh memimpin pesantren segala macam kayak gitu. Kan kalau menurut kita kan banyak Iya. ke situ, pasti pemimpin pesantren ininya, baik itu mendirikan ataupun meneruskan Orang tuanya. Kenapa? Ya karena memang pesantren itu kan ini apa tuh istilahnya itu ilmu keagamaan ya Pak Ibu ya. Dan ilmu keagamaan itu yang ilmu Relevan, dalam ya. kan, Iya. bukan hanya sebenarnya kiai itu kan bukan hanya berhadapan dengan santri, tapi juga berhadapan dengan masyarakat, dengan masyarakat yang hidup di masyarakat. Bagaimana tuh mereka bisa menjawab tantangan-tantangan keagamaan yang hidup di masyarakat kalau secara ilmu keagamanya tidak mendalam. Gitu. Makanya tuh rata-rata tuh anak kiai segala macam itu di Usuluddin tuh. Kalau kamu tanya tuh biasanya tuh orang tuanya punya pesantren segala macam itu. ada yang menarik ya, yang mahasiswa baru yang sekarang semester genap nih Pak ya, semester 2. Itu di apa kelasnya itu di waktu aliyahnya SMA-nya itu dia juara tentang kedokteran, Pak. Kedokteran malah. Terus kemudian juara fisika, kimia, juara 1 lagi. Nasional. Tahu-tahu masuk IAT kan. Iya, Kenapa kita tanya waktu itu? Gitu. Ya saya pengen memperdalam ilmu, Pak, karena saya basicnya ya orang tua ada dan saya pengen bikin Pesantren. lembaga pendidikan pesantren Keren, gitu. keren, keren ya. Nah itu ya jadi
seharusnya kan orang yang apalagi gurunya umpamanya diarahkan guru BK, kamu masuk Iya, ya pastinya. kedokteran kan mungkin kan gitu, tapi dia malah milih IAT dan ilmu hadis kan gitu. Ada yang akidah filsafat, walaupun tanda kutip nggak tahu kemarin itu bukan ini ya apa sih eh, istilahnya nyeleneh enggak kan baik-baik anak-anak akidah filsafat itu baik-baik dan Bahkan mungkin menurut saya Mbak Bista bisa meluruskan. mm-mm. Karena kan memang kajian-kajian di filsafat itu kan mendalam. Jadi justru kalau kita tidak mengarahkan ke apa istilahnya tuh ke dialog dengan secara benar, justru dia akan cari jalannya sendiri. Iya, betul. Akan cari sendiri apa istilahnya tuh akan mencari apa jati diri. jati sendiri-sendiri. Mungkin justru menurut saya akan lebih berbahaya kayak gitu. Kalau dengan dialog dengan benar, kemudian juga dijelaskan dasar keislamannya secara rasional segala macam, justru untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Menurut saya mah yang dikatakan nyeleneh atau aliran sesat segala macam, ya karena memang selama ini mungkin mereka tidak bisa tidak ada ruang ya untuk berdebat secara apa itu istilahnya tuh secara fair gitu, tersistematis segala macam kayak gitu. Nah justru di Usuluddin itu kan karena kita punya ruang untuk dialog kayak gitu dengan orang-orang yang ahli juga di dalamnya kayak gitu kan, justru akan meminimal hal yang seperti itu. Bayangin kalau seandainya tidak punya kita prodi yang berbicara tentang itu, justru menurut saya dampaknya akan luas gitu, karena nggak ada orang yang berani secara terbuka untuk menantang kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Oke, Bapak tadi sudah banyak sekali ya untuk prospek kerjanya, ternyata sangat luas ya, tidak hanya itu aja yang tidak seperti itu. Dan Bapak nih, tidak dipungkiri mahasiswa sekarang ataupun dari orang tua juga kadang berpikiran untuk masuk kuliah itu takut dengan namanya biaya nih. Iya, untuk di FUDA sendiri ada nggak dukungan beasiswa untuk para mahasiswa nih ya? Yang program itu tuh khusus di FUDA sebagai unggulan gitu, ditarik mahasiswanya itu beasiswa apa tuh Pak? Oke, terima kasih. Sebetulnya gini, memang di perguruan tinggi itu kan memang bukan pendidikan, ini pendidikan tinggi bukan pendidikan dasar. Kalau pendidikan dasar kan memang dijamin sepenuh oleh negara ya Pak. Kan itu kan hak konstitusi bahwa semua warga negara itu harus berpendidikan. Kalau sekarang kan udah 12 tahun ya? Iya. 12 tahun itu kan wajib di masyarakat. Kalau perguruan tinggi itu kan masih memang pilihan kayak gitu ya. Tapi menurut saya yang harus kita ini juga, beasiswa di perguruan tinggi itu besar sebetulnya banyak. Baik yang dilakukan oleh pemerintah, seperti KIP, apalagi itu Basnas, kemudian juga dari KJMU, kemudian juga dari pemerintah daerah seperti Cilegon, Serang, Jakarta juga mahasiswanya yang kuliah di sini itu biasanya itu dibiayai. Kemudian dari perusahaan-perusahaan kayak gitu itu sebetulnya banyak juga. Dan yang harus kita syukuri sebetulnya Indonesia tuh sekarang istilah Islam moderat segala macam. Itu harusnya bersyukur pada lembaga UIN, YIN segala macam. Mereka lah sebetulnya yang bisa menselaraskan antara tuntutan keindonesiaan, tuntutan modern dengan tuntutan keislaman. Itu sebetulnya tuh di kita nih, kita bisa menjadi negara yang damai, dialogis, keislaman segala macam. Menurut saya mah itu jasa besar justru YIN, UIN dan selain itu. Karena mereka yang mampu memformulasikan bagaimana tuh keislaman bertemu dengan keindonesiaan, keislaman yang bertemu dengan kemodernan kayak gitu. Kalau seperti itu, kasus seperti Irak ataupun negara-negara Arab segala macam, kan problemnya bagaimana tuh Islam bertemu dengan modern, bagaimana tuh Islam bertemu dengan konsep kebangsaan. Itu sebetulnya kan hal yang tidak terjembatani gitu loh. Kalau itu tidak dipikirkan di wilayah perguruan tinggi. Karena itu Indonesia sebetulnya menyadari betul. Karena itu pemerintah juga memberikan banyak beasiswa. Dikit, saya kira mungkin lebih daripada 10% mahasiswa kita itu mungkin hidup dari beasiswa sebetulnya. Dan ingat di Kementerian Agama itu dibandingkan dengan kementerian pendidikan itu mungkin biaya perkuliahannya paling rendah. Iya. Gitu.
dibandingkan pendidikan segala macam ya, Kementerian Pendidikan atau kementerian lain yang mengembangkan apa istilahnya yang mengampu pendidikan kayak gitu, kayak dalam negeri segala macam yang mungkin sangat spesifik. Kementerian Agama itu adalah kementerian yang dalam apa istilahnya itu rendah sekali sebetulnya mah. Dan itu kita menyadari betul bahwa karena memang kita itu targetnya adalah masyarakat muslim yang justru dari kelas bawah, ingin mengangkat derajat mereka menuju apa istilahnya itu kelas yang lebih tinggi kayak gitu. Itu sebetulnya kalau kita lihat tuh di perguruan tinggi lain, Kementerian Agama itu kan masih rata di kita ya, itu kan masih di bawah 4 juta kalau kita nggak salah, sampai 450.000 ya. Ada yang 450.000 kan ada tuh 5%. Yang paling tinggi 5 juta paling. Di perguruan tinggi umum saya yakin tuh lebih daripada itu kayak gitu. Bahkan paling rendahnya bisa 5 juta, Pak. Iya, paling rendah 5 juta kayak gitu. Benar. Di Kementerian Agama itu menurut saya dari sekolah negeri itu kan paling rendah, itu sadar betul. Padahal kapasitas kita kayak di Banten ya, itu kan mungkin gedungnya juga sekarang lebih menarik, lebih mewah segala macam kayak gitu. Dan itu kan memang mau tidak mau kan juga harus ada perawatan segala macam. Itu kan itu kebutuhan. Sebetulnya mah kalau dihitung kayak gitu dari kebutuhan perguruan tinggi, katakanlah kalau berdasarkan perhitungan pemerintah satu mahasiswa itu membutuhkan biaya 1 tahun itu sekitar 20 juta. Sedangkan mahasiswa rata-ratanya itu hanya mampu membayar 2 juta kayak gitu. Jadi 20 juta kebutuhannya, sedangkan yang dibayar itu hanya 2 juta. Jadi hanya membayar 10%. Iya, yang 90%-nya dari usaha perguruan tinggi itu sendiri, kemudian juga dari subsidi dari negara. Itu sebetulnya. Jadi kita tuh mahasiswa kalau dihitung rata-rata itu hanya membayar 10% dari kebutuhan pembiayaan di perguruan tinggi. Kayak gitu sebetulnya itu. Jadi kalau dibandingkan kan rendah sekali sebetulnya kayak gitu. Kita ya itu kayak untuk gedung, untuk pemeliharaan, untuk gaji pegawai, dosen segala macam itu adalah itu istilahnya itu ditanggung bukan oleh mahasiswa. Untuk mahasiswa itu sebetulnya pembiayaan yang 2 juta itu rata-rata itu untuk pemeliharaan gedung, untuk ini segala gaji segala macam itu ditanggung kebanyakan negara dan hasil usaha perguruan tinggi kita kayak gitu istilahnya. Itu sebetulnya yang harus disadari juga. Kenapa harus bayar segitu? Ya sebetulnya dalam rangka pemeliharaan apa istilahnya gedung segala macam sarana prasarana gitu sebetulnya itu gitu loh. Kalau untuk gaji segala macam itu kan dari negara kan karena kita negeri semua dan juga pegawai kayak gitu. Itu aja sih sebetulnya kebutuhan ini. Tapi itu kan kita menyadari juga, kita sangat sadar bahwa sebagian besar kita itu dari kalangan kelas bawah dan keinginan kita itu justru untuk bagaimana nih orang kelas bawah ini bisa naik derajatnya kayak gitu loh. Dan sama-sama merasakan bangku kuliah. Iya itu. Jadi walaupun memang masih ada yang apa misalnya problem ini segala macam, tapi kita udah usahakan sebetulnya kayak gitu. Karena kita sadar betul kita nggak mau menjadi perguruan tinggi elit yang hanya dijangkau oleh orang-orang kaya. Justru kita tidak mau kayak gitu. Nah itu mungkin menjadi salah satu keunggulan UIN ya Pak. Nah saya kan sempat baca juga tuh kalau misalnya UIN ini juga salah satu kampus terluas yang ada di Banten dan salah satu kampus yang terjangkau biayanya. Dan sebenarnya kan saya juga punya temen dari berbagai macam kampus ya. Kita pernah banding-bandingkan ibaratnya UKT per semester, ternyata UKT teman saya itu bisa mungkin jadi UKT 4 tahun saya di kuliah di UIN, dia 1 kali UKT segitu, sedangkan saya gitu. Maksud saya benar kata Pak Hudairi tadi kalau misalnya kampus UIN ini kalau ngomongin tentang pembiayaan ya Pak, ini sangat terjangkau. Bahkan mungkin kita juga kan tadi menyadari bahwa kita itu berdiri UIN itu berdiri untuk kalangan menengah ke bawah ya Pak ya, tapi bukan untuk yang elit-elit saja gitu. Nah itu bisa jadi salah satu keunggulan yang dipunyai oleh UIN gitu, karena di Banten ini
kampus negeri itu kan sekarang juga udah lumayan banyak gitu kan. Dan sudah upgrade dari swasta ke negeri itu udah ada ya. Dan saya lihat itu UKT mereka tuh justru besar-besar. Bahkan minimalnya aja ada yang dari 5 juta. Minimal. Kalau kita kan maksimal 5 juta. Ya itu dengan fasilitas yang memadai, bahkan segini mah dibilang-bilang wah ya, karena ini gede banget sih kampusnya, bisa tawaf ini mah. Tawaf berapa kali? Iya, tawaf berapa kali kalau di sini. Dari depan sana berapa kilo itu? Kita juga udah punya di Fuda juga sendiri sudah punya fasilitas yang memadai ya Pak, seperti lab gitu ya Pak. Nah boleh nih Pak dikasih tahu ke calon mahasiswa fasilitas di Fuda. Ada yang gini Pak, yang akselerasi yang beasiswa full itu ya pernah ya kita di ini, tapi untuk prodi AFI ya dulu ya itu mahasiswa waktu itu 25 itu full sampai lulus, mereka full ya, pernah kita lakukan kan itu. Nggak tahu ya sekarang programnya kan itu ya, programnya kita mungkin harus ke Kemenag lagi kan itu full satu angkatan yang lulusnya ya, salah satunya ada yang di sini jadi ASN kan itu, yang ibu siapa ya, perempuan. Nah, adapun fasilitas di Fakultas Usuluddin dan Adab itu semua prodi punya laboratorium. Wah, Masya Allah. Multimedia semua kan itu. Nah, kalau Pak Dekan Bapak ngajar di lab itu ya tentang itu aja Pak kan itu. Walaupun kayak tafsir atau hadis tematik. Nah, jadi anak-anak bikin tugas itu hadis tematik gitu, bagaimana kan. Nah, hadis tematik ya bagaimana menyikapi ekspresi masyarakat dikaitkan living Quran, living hadis kan itu ya. Itu sebenarnya itu yang menarik di mata kuliah diterapkan di lab kan gitu. Nah, ada podcast kita di sana, ada umpamanya digitalisasi naskah ya. Naskah digitalisasi itu biasanya di prodi Sejarah dan Peradaban Islam. Naskah-naskah yang ada umpamanya itu digitalisasi. Kita belum nemuin tuh Pak, ada naskah itu Pak, kata Pak alumni SPI itu ada naskah fatwa kolam. Fatwa kolam itu berkaitan dengan katak yang dua hidup di dua alam itu. Bagaimana fatwa dibikin katanya di naskah akademiknya itu ada kolamnya, ada. Jadi para kiai dulu, para ulama membuat kolom nih, kolom fatwa namanya kan itu. Nah itu kita digitalisasi di sana ada kan itu. Nah, terus multimedia ya, selebihnya multimedia dan bahasa, dan itu di sastra ya. Nah, itu bahasa itu udah digital banget itu. Anak-anak mau ngomong aja bisa diterjemahin ke bahasa Arab, bahasa Inggris dan lain sebagainya bisa kan itu. Nah, ya itu karena perubahan kampus yang besar ini kan, transformasi kampus dari UIN, dari YIN ke UIN kan itu luar biasa. Ketika orang pada ngelihat ke sini, wah mungkin yang paling banyak lab multimedia di kita ya. Iya. Gitu. Karena semua jurusan ada ya Pak, jadi nggak berebutan ketika ada jadwal harus ke lab, nggak mengantri. Oh ternyata ada ini ada cuma ini. Memang kan masih terbatas ya. Di multimedianya itu karena terbatasnya ruangannya kecil gitu kan. Jadi hanya 20 perangkat komputer yang luar biasa komputernya kan itu. Tapi bukan kebun apel ya komputernya kan gitu. Karena nggak boleh kan gitu. Nah, selain itu wifi kan walaupun mungkin anak-anak ngeluh ya, kadang nih kita besok nih masuk kelas nih ya. Gitu masuk kelas itu biasanya traffic jam itu ya, wifi itu traffic jam, tapi ya ditangani oleh Pustek iPad itu ditambah lagi kan itu salah satu Pak fasilitas yang ada di fakultas. Internet, laboratorium, ada mahasiswa mohon maaf nih Pak, laptop saya lagi rusak nih kayaknya nggak bisa nyusun skripsi. Udah kamu masuk di situ di perpustakaan ada kan gitu.
Gitu. Jadi nulis di situ. Itunya bisa nulis apa perpustakaan digitalnya di situ. Jadi boleh ya Pak? Sangat boleh. Di lab sangat juga boleh. sangat boleh kan Pak ya. Nah gitu. Nah selain itu perpustakaan Iran Corner nih. Ya kerjasama dengan Kerjasama internasional. internasionalnya itu perpustakaan Iran. Walaupun ya banyak sih tentang filsafat, terutama banyak filsafat. Kitab-kitab tafsir ada kan gitu. Tapi jangan tanda kutip, wah ini si A enggak, bukan kan itu. Nah itu kan filsafat sih di dalamnya banyak filsafat, kitab-kitab di situ. Nah terus kemudian ada Said Nursi Turki, Iya, Turki. gitu. Said Nursi Turki. Kemarin nggak kesana ya Pak, dengan padahal dari Turki nih. Ya waktu kan ada kali ya. Nah itu ada kan, walaupun ngasih perpustakaannya kecil. Terus kemudian ada yang meneliti tentang ini Usulul Arba'ah itu. Tentang apa kitab hadis Usulul Arba'ah yang orang Syiah tanda kutip kan gitu ya. Gitu. Diteliti oleh mahasiswa ilmu hadis ada. Yang Said Nursi, pemikiran Said Nursi diteliti kan gitu. Nah, jadi nongkrong tuh di perpustakaan. Ya di perpustakaan ada laptop, ada komputer yang disediakan. Iya. Gitu. Jadi mau cari apa di situ. Nah, kita selain itu apa ya, Pak? Kita menyediakan akun apa ya? Akun-akun yang ngedownloadin tuh ya. Ngedownloadin apa namanya? E-jurnal gitu. Iya, e-jurnal terus tulisan-tulisan itu di perpustakaan ada. Berarti fasilitasnya juga sudah mumpuni sekali ya Pak. Ya, Jadi insya Allah lah, kan semua itu. jurusan sudah punya laboratorium. Di situ juga ada Iran Corner. Tadi juga saya dengar-dengar itu Iran Corner itu bekerja sama ya karenanya dengan internasional dengan itu. internasional. Nah itu Udah lama itu. apa ya apresiasi terbesar itu ya Pak? Iya betul. Untuk Fakultas Usuluddin dan Adab ini ada kerjasama dengan negara lain kan? Oh banyak. Apa tuh Pak? Boleh disebut? Ya, boleh disebutkan Pak. Ya dengan Iran kita sudah cukup lama. Sebetulnya kan kita mengembangkan keislaman yang terbuka dan moderat kayak gitu kan ya. Karena itu kita harus terbuka juga dengan semua pemikiran kayak gitu, termasuk dengan Iran sebetulnya. Dimanapun Iran adalah bagian dari masyarakat Muslim sebetulnya. Mungkin walaupun secara ideologi, pemahaman agak berbeda. Dan kalau kita memandangnya itu adalah sebagai bagian dari peradaban Islam. Iya, khazanah Ya, Islam. khazanah keislaman ya kita harus hormati karena ulama-ulama kita juga sebagian dari Iran kok, seperti Imam Al-Ghazali, terus Al-Farabi, Ibnu Sina gitu loh. Itu kan orang-orang Iran kayak gitu loh. Itu menurut saya justru 80% ulama kita itu adalah orang Persia. Ya gitu, baik dari kalangan Sunni ataupun orang Syiah. Karena itu kita membuka Iran itu dalam rangka ya kita mencari sumber-sumber istilahnya itu keislaman yang bukan hanya dari kalangan Sunni tapi juga dari kalangan Syiah gitu ya. Mengenai pemahaman keagamaan saya kira kita sudah bisa menjelaskan dari awal orang Muslim itu selalu berbeda kayak gitu. Imam mazhab aja ada 4 gitu ya. Dan itu justru akan memberikan keluasaan kita dalam beragama. Contoh bayangin gini, kita ke Mekah contohnya. Iya. Apa itu istilahnya itu tawaf lah dengan kondisi yang sangat hiruk pikuk segala macam. Bayangin kalau kita hanya berpegang teguh pada pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa kalau kita bersentuhan dengan perempuan itu akan batal. Itu repot sekali. Wudhu lagi, saya pernah dengar cerita itu Pak. Waktu di pondok pernah di inian juga. Makanya di saat kita tawaf itu kan memang padat banget ya Pak ya. Dan itu bukan kita yang mau bersentuhan ya Pak, tapi memang otomatis ya Pak kita desek-desekan di situ. Jadinya bakal tetap kesentuh gitu. Nah itu kalau misalnya kita ngikutin mazhab satu Imam Syafi'i yang katanya membatalkan itu kita bolak-balik lagi nggak selesai. Karena ada madhab Imam Malik, kemudian madhab Abu Hanifah kayak gitu yang mengatakan bahwa bersentuhan dengan lawan jenis itu yang bukan mahramnya nggak batal wudhu. Kan itu kan mempermudah kita dalam istilahnya beribadah kayak gitu tanpa harus merasa bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Itu pentingnya terbuka dalam beragama dan mendengarkan dengan berbagai madhab itu. Itu menurut saya. Begitupun kita kan belajar dari orang Syiah. Jadi dari orang Syiah itu pernikahan harus dicatat kayak gitu kan.
dalam tradisi Sunni kan nggak pernah dicatat kayak gitu istilahnya. Padahal kebutuhan modern bahwa nikah itu harus dicatat. Padahal orang Sunni itu kayak orang Syiah itu membutuhkan bahwa pernikahan itu harus dicatat. Dan contohnya kita justru mengadopsi. Gitu loh itu kan. Mengadopsi yang baiknya ya Pak, dan iya, bisa diterima. Iya, bisa terima kayak gitu kan. Hal-hal menurut saya justru kalau kita belajar dari yang lain yang tidak ada di kita, ada ternyata dipikirkan orang lain kayak gitu. Itu pentingnya keterbukaan dalam beragama kayak gitu. Begitupun kita, yaitu dari si A, kenapa kita membuka hubungan dengan apa istilahnya, Iran Koran segala macam. Gitu. Karena penting gitu dalam beragama untuk memperluas cakupan wawasan keagamaan kayak gitu. Hal-hal yang mungkin tidak ada dalam kita, justru di orang lain ada, dan itu sesungguhnya dibutuhkan ternyata oleh sekarang. Betul. Karena itu kita bekerja sama dengan Turki kayak gitu. Ada apa? KTLV, Pak. KTLV. Terus kemudian juga kita dengan Arab Saudi juga kita selalu terbuka kerjasama pengiriman dosen segala macam. Dengan apa istilahnya tuh? Dengan Al Azhar di Mesir, ya student mobility kayak gitu. Oh iya itu Keren tuh. Iya, kemarin tuh 2 tahun sebelumnya kita ngirim 3 mahasiswa ke Turki ke Universitas Sakarya. Ya 5 ya. 5, iya. Di Sakarya kayak gitu beberapa minggu di sana gitu. Dan kita juga akhirnya tahu juga ya perbedaan pembelajaran di Turki dengan Di sini. di sini. Kita bisa belajar dari kelebihan-kelebihan yang ada mereka. Begitupun kita juga punya keunggulan. Kita tahu keunggulan kita. Iya. Gitu. Dengan di Mesir pun sama. Kita mengirimkan beberapa mahasiswa ke Al Azhar. Kita juga tahu tadinya apa keunggulan yang kita miliki, apa yang mereka kita ungguli, apa yang kelemahan kita, ya apa istilahnya kelemahan kita. Iya. Itu pentingnya student mobility dan juga para dosen itu. Dari Turki contohnya, ternyata kita kan keilmuan kita tuh sangat luas karena kita berasal berbagai macam fakultas. Ilmu syariah, usuluddin, adab, dakwah segala macam. Kalau di sana ilmu agama itu hanya satu fakultas. Hanya ilahiyat saja. Itu. Jadi kan di situ kita punya keilmuan yang lebih variatif, keunggulan kayak gitu loh. Sedangkan di sana hanya dalam satu fakultas saja. Fakultas agama. Fakultas agama satu aja gitu. Ya, itu contohnya. Terus juga di Mesir gitu kan. Di Mesir itu kan memang kita punya kelebihan bahwa keagamaan itu bukan hanya masa lalu, tek-tek kuno, tapi juga bagaimana interpretasi agama oleh orang ulama sekarang. Yang itu mungkin di Al Azhar itu sangat klasik kayak gitu. Penekanan pada bahasa, harfiah segala macam. Kita bisa, kita punya keunggulan lain, kita bisa menggunakan ilmu-ilmu disiplin yang berbeda kayak gitu. Jadi justru di situ student mobility itu memperkaya cara pandang kita dosen, mahasiswa gitu. Selain mungkin kalau ke Mesir gitu belajar bahasa Arab, terus belajar apa istilahnya itu tahsinul Quran kayak gitu. Itu yang kelebihan-kelebihan kayak gitu. Pentingnya menurut saya student mobility dan dosen itu di situ. Dan Usuluddin sudah menjalankan itu 2 tahun yang lalu. Dan itu kita selalu mengirim mahasiswa yang. Berarti tahun ini juga ya Pak? Insya Allah. Kan dan itu pembiayaannya bukan hanya dari kita. Ketika dibuka gitu, kemarin itu kan kita hanya membuka 5 kesempatan. Tapi ternyata yang berminat itu banyak sih. Ya, ternyata banyak kan. Tapi kan kita juga karena di sananya itu kita kerjasama dengan perguruan tinggi di Turkinya ataupun di Al Azharnya itu hanya menginginkan sekian mahasiswa saja gitu. Ya udah kayak gitu. Kita akan menseleksi berdasarkan kebutuhan itu kayak gitu. Karena biasanya kan yang student mobility itu tuh nggak banyak kayak gitu ya. Karena kan contohnya gini, bayangin hanya pembiayaan 18 juta. Padahal mereka harus hidup 1 bulan. Gimana Pak Wim? Untuk transportasi aja dari sini ke Turki dari Mesir itu udah habis sekitar 10 jutaan kan ya. Iya. Transportasi itu 15 Pak. Iya 15 kayak gitu loh. Belum pembiayaan untuk pembuatan visa, pembuatan paspor. Jadi pembiayaan kayak gitu aja gitu justru untuk kebutuhan kita di dalam negeri sendiri. Sedangkan biaya hidup di sana
itu rata-rata memang mereka yang apa istilahnya tuh Ya. menanggung kayak gitu ya. Itu karena itu kenapa 18 juta kok sebulan? Kan nggak rasional sebetulnya. Iya. Orang haji aja satu bulan itu hampir 80 juta segala macam kayak gitu. Ya karena memang sebetulnya yang 18 juta itu aja untuk kebutuhan mahasiswa kita aja kayak transportasi, paspor dalam negeri sih. Kalau untuk kesananya kan mereka yang Living membiayai. cost-nya ya nambah mahasiswa. Iya kayak gitu. Ya artinya kebutuhan untuk makan dan minumnya biasanya dari perguruan tinggi yang bersangkutan yang membiayai kayak gitu. Dan itu memang kita seleksi karena mereka juga menanggung berapa orang untuk satu Iya. bulan itu kan Iya. lumayan juga kayak gitu. Itu sebetulnya. Tapi itu kan bagian dari kerjasama kita sih sebetulnya untuk meningkatkan kualitas mahasiswa kita, menambah cakrawala kita juga gitu. Selain juga kita ingin belajar dari mereka, apa kelebihan mereka dan apa memang kita sadarkan juga kelebihan-kelebihan kita gitu. Itu bagian dari kerjasama internasional. Nah itu kerjasama yang luar biasa ya Pak dengan pihak-pihak luar negeri yang mungkin institusi lain tuh belum tentu gitu ada. Nah karena di Fuda ini udah keren banget ya karena ya tadi udah bisa ke luar negeri 18 juta sebulan mau. Sebenarnya Iya. tidak hanya luar negeri ya. Di dalam negeri pun ya kita kerjasama sampai sebulan ya di tempat yang ada yang sebulan, ada yang terutama melalui itunya Pak ya, MBKM-nya itu ya, MBKM-nya belajar di sana kan gitu. Masuk kelas di mana? Di perguruan ya nggak selamanya sebulan itu kan belajar di masyarakatnya kan itu. Nah itu yang dibiayai juga oleh kita, umpamanya yang hanya apa yang ini Pak ya, apa yang conference yang mengikuti conference ya. Itu internasional walaupun di Indonesia tapi mereka internasional. Nah, itu ya tidak hanya luar negeri kan Tapi gitu. dalam negeri juga ya. Dalam negeri juga dan itu ada seleksinya kalau untuk dalam negeri. Yang luar negeri apalagi seleksi kan. Ya tujuannya sih membuka cakrawala mereka kan gitu ya. Oh gini di luar negeri itu belajarnya gini kan. Dan mereka bisa mengkritisi oh ternyata keunggulannya ini, kelemahannya ini kan gitu. Keunggulan kita ini, kelemahan kita ini kan gitu. Mereka itu. Dan wajib setelah itu nulis jurnal internasional mereka kan. Outcome-nya. Iya. Outcome-nya gitu. Dan kita ya dan kita juga kan kelulusan bukan hanya mengandalkan skripsi kan. Jurnal Sudah juga sebagian. ya sekarang ya. Sudah Dan kita yang mungkin di skripsi. Fuludin yang Awal. pertama kali bahwa kelulusan itu tidak harus menulis skripsi. Gitu. Tapi juga bisa nulis di jurnal kayak gitu. Dan tahun ini banyak Pak ya berapa ya? Terbit jurnal banyak banget ya. Itu ya mereka semester 8 belum tapi udah Pak. Dan itu kan kita di semester 6 itu boleh terbit boleh dan dijadikan tugas skripsi, pengganti skripsi itu boleh. Di IAT ada banyak kan gitu. Nah, tapi anak-anaknya kata saya semester 7 kamu harus sidang. Malah nanti aja Pak semester 8 gitu. Kan itu. Itu banyak dan harus jurnalnya bersinta gitu. Sinta sampai ke atas kan gitu ya. Gitu. Jadi ada ya banyak sih dan terjadi juga sih Pak ya. Jadi jurnalnya masih LOE gitu ya diterimanya kan gitu. Ya ntar dulu jangan sidang dulu nanti gitu. Walaupun ini. Dan itu buat akselerasi mahasiswa ya. Mahasiswa untuk percepatan kan gitu. Kalau tapi dilihat juga kamu keburu nggak nih nyusun skripsi kan biasanya jurnal kebanyakan terbit tuh bulan Juni Desember. Nah itu di prepare di situ tuh kalau nggak keburu lebih keburu skripsi mangga skripsi kalau nggak tetap walaupun apa Pak jurnal juga dia mengajukan proposal persis kayak pengajuan skripsi yang gitu. Pak berarti semester 6 boleh gitu dibolehkan gitu akselerasi itu kan. Yang namanya jurnal kan agak lama perjalanannya kan 6 bulan minimal 6 bulan sampai setahun kalau internasional setahun. Nah untuk tadi tuh Pak kan ada program Student mobility. kerjasama Iya, betul. student mobility itu ya mungkin itu menjadi apa Daya tarik. sih sorotan gitu ya Pak Iya, daya karena tarik.
Iya, daya tarik juga karena waktu sempat kemarin pertama kali meluncurkan mahasiswa ke Mesir itu, Turki, Mesir. iya Turki Mesir itu Banyak yang- fakultas lain tuh heboh loh Pak. Iya. Kayak yang Kan, iya. wih ini mah ke ini loh gitu Ke tuh kayak Turki, bener-bener Saya pamflet tuh juga ada di pengen. mana-mana Pak. Gitu Di ya. Instagram iya. Dan salah satunya itu juga kakak kelas saya. Iya. Nah, itu makanya di sini nih saya mau nanya nih Pak, untuk program itu sendiri mungkin itu menjadi salah satu titik center juga ya Pak di Fakultas Usuluddin dan Adab ini. Nah, cara untuk mengikuti program student mobility ini gimana sih Pak? Syarat-syaratnya gitu. Kalau sebetulnya sih setiap kali kita ada program kita selalu bikin Nge-share, flyer ya, Iya, nge-share. bikin flyer dan menentukan syarat-syaratnya. Sebetulnya sih syaratnya nggak sulit sih, kalau semester berapapun bisa. Kalau nggak salah tuh nggak ada syarat semester tertentu ya. Berarti semester 1 baru masuk juga bisa nih Pak? Bisa aja, yang penting itu lulus bahasa sebetulnya. Dan lulus Bahasa bahasanya itu bukan kita juga harus ngikutin TOEFL atau TOEFL. Kita tes aja sama dosennya. Dosen-dosen kita kan banyak lulusan Timur iya. Tengah, luar negeri gitu. Jadi mereka yang bisa apa istilahnya tuh mengukur sebetulnya mah, dari wawancara, dari membuat tulisan kayak gitu. Dan di tulisan apa itu istilahnya tuh ini Iya. mampu. Karena di sana kan pasti ngomongnya itu kan pasti bahasa Arab. Iya, pastinya. Di Turki juga yang bahasa Inggris ataupun bahasa Arab kayak gitu. Karena itu yang diutamakan adalah kemampuan bahasa sih sebetulnya. Terus Kemampuan literasi, Pak. iya, terus Iya. kemampuan bernalar apa Iya, ya, misalnya iya. kan, bernalar kayak gitu. Karena mereka akan berhadapan dengan mahasiswa-mahasiswa asing juga, dan itu kan duta-duta kita juga. Karena ketika saya membawa mahasiswa kita ke mana? Ke Turki kayak gitu, dan berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa Turki ketika dialog kayak gitu. Mereka juga kaget juga ya. Artinya bahasa Arabnya bagus gitu, Iya. terus wawasan keislamannya juga bagus kayak gitu. Oh, kaget gitu mereka gitu loh. Dengan kemampuan bahasa Arab, kemudian dengan kemampuan wawasan keislaman segala macam kayak gitu. Anak Turki juga enggak apa istilahnya? Iya, sebagus kita. Enggak sebatas kan. Emang kan artinya kan kita memilih yang bagus-bagus kan kayak gitu. Pastinya, Karena Sudah mereka Tes dulu. iya gitu. Begitupun ketika di apa itu di Al-Azhar ya, di ruang Al-Azhar kayak gitu. Mereka kan juga kan akan berhadapan dengan dosen-dosen yang ngajar di Al-Azhar kayak gitu istilahnya. Berinteraksi juga dengan ini. Kan kita malu juga kalau ngirimin mahasiswa yang istilahnya itu bahasa Arabnya Terbata-bata. terbata-bata kayak gitu. Minimal bisa bercakap-cakap lah kayak gitu. Dan mereka mengakui bahwa ternyata perguruan di kita esnya lumayan. Menurut saya, siapkan diri Anda aja. Sebetulnya yang paling penting itu adalah sebetulnya bahasanya diperbaiki kayak gitu. Kemudian apa istilahnya wawasan keislamannya kayak gitu. Karena kan akan di sana itu bukan sekedar mendengarin, Iya. dialog, Berpendapat juga ya Pak. berpendapat gitu. Itu kan istilahnya tuh duta kita juga gitu loh. Ngisi seminar segala macam di sananya kayak gitu. Selain mengunjungi tempat peradaban keislaman itu. Kalau pun yang bonusnya, berminat, Itu bonusnya. iya. Tahu lah wawasan Bisa gitu. jalan-jalan sih Pak. Wawasan Iya. luasnya jalan-jalan di sana Iya. kayak gitu. Udah otomatis lah tahu Firaun segala macam. Kalau di Turki juga tahu Istanbul. Iya, Mas. Tahu Hagia Sophia. Hagia Sophia segala macam, atau tempat-tempat wisata kayak gitu. Dan di saat saya kagum itu orang Indonesia itu ada di mana-mana Pak. Di Turki itu juga banyak mahasiswa, di Mesir, di Arab Saudi apalagi ya. Kan juga kan mereka berdialog dengan mahasiswa Iya. itu kayak gitu. Jadi kita juga ingin menunjukkan bahwa memang kita punya mahasiswa juga yang gitu. ya kemampuan itu. Karena itu kalau yang ingin kayak gitu, nanti juga habis ini mungkin kita akan mengumumkan sih. Sebetulnya setiap tahun kita akan selalu terbuka itu, dan kita akan fair sebetulnya penilaian itu kayak gitu. Sudah. Berarti di student mobility ini alurnya ada seleksi ya Pak ya tentunya. Ada seleksi karena Fakultas Usuluddin dan Adab sendiri pun mencarinya mahasiswa yang mumpuni berbahasa Arab supaya ibaratnya di sana tidak memalukan ya Pak. Di saat diajak berdialog dengan orang sana. Nah, itu kan udah menjadi titik center nih kan Neng. Tadi tuh ada juga
Udah ya? udah banyak banget banyak nih yang banget dibahas nih Pak dari awal sampai akhir. Mungkin tadi untuk student mobility itu pembahasan kita yang terakhir Pak. Oke, sebagai closingannya nih Pak, ajakin nih teman-teman mahasiswa atau dari calon mahasiswa untuk masuk ke FUDA nih Pak. Oke. Fakultas Usul Ini dan kan fakultas lain mungkin tambahin dulu. Fakultas lain kan student mobility-nya di Asia Tenggara doang. Dan bahasanya kan hampir mirip dengan kita gitu loh. Melayu ya. Ya. Kalau kita berpikir di Usuludin, lah kalau student mobility di Malaysia ataupun di Thailand, tanya di ini juga apa nilai tambah buat mahasiswa. nah, kita kayak gitu loh. Jaringannya kan masih sama kayak gitu. Kita ingin melampaui itu gitu loh. Makanya kita ke Turki, ke Iran, Mesir, Arab Saudi kayak gitu. Sebetulnya kita ingin lebih luas gitu loh. Kalau di kita doang nih di Asia Tenggara doang serumpun. Apa sih ininya kayak gitu. Bahasanya juga hampir sama kayak gitu. Apalagi kalau Malaysia ya Pak ya. Iya. Itu udah sama banget. Ya, kita bukan merendahkan ya kayak gitu. Karena kita ingin sebenarnya mengcompare aja iya, gitu Pak. lebih jauh kayak gitu loh. Supaya kita punya apa ya? Kesetaraan ya gitu ya dengan negara-negara yang memang selama ini dikenal sebagai kajian-kajian keislaman kayak gitu. Karena itu menurut saya bagi yang saya sangat apresiatif itu pada adik-adik nanti para pelajar kayak gitu untuk bisa bergabung dengan kami. Ayo masuk ke Usuludin biar wawasan keislaman sangat sangat luas dan insya Allah sebetulnya mengenai masa depan itu sebetulnya tidak ada orang yang tahu, tapi kita harus usahakan kayak gitu loh. Dan Usuludin itu sangat terbuka untuk profesi apapun saya kira. Alumni Usuludin itu banyak berkiprah di segala bidang, dari politik, ekonomi, kebudayaan, pendidikan segala macam gitu. Insya Allah itu ada di Usuludin. Di politik banyak banget orang kita yang jadi anggota DPR segala macam, bupati juga, kemudian juga gubernur gitu di daerah-daerah lain ya tentunya. Terus kemudian juga di ekonomi, waduh, wirausaha kita juga banyak banget. Pemimpin pesantren banyak juga, sekolah segala macam gitu. Yang menariknya kayak gini, memang guru-gurunya ada sebagian dari orang tarbiyah, dari ini. Tetapi pimpinannya Dari orang Usuludin. Itu kan banyak tuh. Itu di sekolah beberapa sekolah swasta itu. Rata-rata itu pimpinan ininya apa itu? Pimpinan sekolahnya atau pimpinan madrasahnya atau pimpinan pesantrennya itu kebanyakan orang Usuludin walaupun memang ininya dari tarbiyah guru-gurunya itu orang tarbiyah segala macam. Itu mungkin kelebihan dari kita itu karena kita terbiasa dialog kemudian juga manajerial kayak gitu ya. Ini tuh yang ternyata itu sangat membekas di mereka ketika keluar karena kita selalu menciptakan iklim yang terbuka dialogis kayak gitu dengan para mahasiswa, dengan dosen segala macam. Dan itu ketika keluar, ternyata mereka lebih siap untuk berorganisasi, manage segala macam kayak gitu. Itu menurut saya yang kelebihan-kelebihan kita. Iklim akademik di Usuludin insya Allah sangat terbuka, kondusif. Dan itu akan memungkinkan menggali potensi yang Anda miliki selama ini untuk untuk berkembang lebih lanjut. Silahkan Pak Ibi yang lebih lanjut. Oke. Pesannya begini mungkin dengan calon-calon mahasiswa. Usuludin dan Adab itu bukan pencetak untuk pekerja ya, bukan, tapi pencetak networking. Mahasiswa, alumni itu sebagai mahasiswa banyak networking. Nah kita mengajari mahasiswa networking itu, jaringan-jaringan apapun jaringannya kan itu, jaringan usaha, jaringan intelektual, jaringan politik itu ada di mahasiswa kita. Mohon maaf sampai ada yang di injury time itu ternyata dia itu di jaringan politik dan tahu banyak para politikus dan banyak tahu pengusaha dan ternyata dia dari situ itu keberkahan yang melimpah kan gitu ya kan gitu. Kita mengajari mereka tentang entrepreneurship, mengajari kita networking, bagaimana mengajari mereka mahasiswa itu intelektual kan gitu dan sehingga berkembang nalar mereka ini itu. Jadi bukan pencetak pekerja. Nah, ayo kan gitu. Kalau memang gitu, masuklah ke Fakultas Usuludin dan Adab dengan 6 jurusan itu masing-masing akan memberi keberkahan mahasiswa alumninya kan gitu. Insya Allah kan itu.
memberkahan itu, terbuka itu. Itu saja. Dan ada di Usuluddin bisa lulus, akselerasi lulus itu bisa 7 semester. 7 semester, asalkan mata kuliahnya udah selesai semua. Ada satu program studi itu di semester 7 itu udah selesai. Hanya beberapa saja yang PPL dan itu belum lulus. Dan itu nanti di akhir semester 7 itu bisa lulus itu. Ada sudah dibuktikan. Banyak membuktikan itu. Tadi itu dengan pengganti artikel jurnal. Skripsi diganti dengan artikel jurnal. Itu bisa akselerasi untuk percepatan gitu. Apakah boleh? Boleh, sangat boleh. Nah, silakan calon-calon mahasiswa berduyun-duyun datang ke Fakultas Usuluddin. Ada prodi Akidah dan Filsafat, ada prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, ada prodi Ilmu Hadis, ada prodi Sejarah dan Peradaban Islam, ada prodi Bahasa dan Sastra Arab, ada prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Semuanya akan ditanggung masing-masing. Iya, Mbak, ya datang aja ke kita, diterima. Ya. Insya Allah. Webnya juga lihat, bisa web. Dilihat di webnya gitu. Mungkin gini, terakhir nih, ada kata-kata yang sangat menarik gitu, mungkin dari salah seorang ilmuwan kita gitu, bahwa sebaiknya lembaga pendidikan itu bukan untuk menciptakan para pekerja. Karena kalau kayak begitu nanti dia lulus akan memperdagangkan ilmunya, dan yang akan nanti sebenarnya bekerja sesuai dengan orang yang mampu membayarnya. Harusnya perguruan tinggi itu adalah tempat orang-orang untuk mencerahkan pemikiran yang akan membawa perubahan-perubahan di masyarakat. Kalau pendidikan tinggi itu semata-mata hanya sebagai pencetak kerja, dia akan menjadi pekerja-pekerja dan dia akan mau bekerja sesuai dengan orang yang mau membayarnya. Berarti dia penjajah ilmu kayak gitu loh, bukan pengembang keilmuan. Nah, di perguruan tinggi itu sebetulnya adalah mengembangkan keilmuan. Dalam hal ini adalah keilmuan keislaman. Kalau kita ingin menciptakan sarjana-sarjana yang memiliki pengetahuan pencerahan, ingin membawa peradaban keislaman yang akan jauh lebih maju ke depannya. Bukan hanya orang yang hanya menjajakan ilmunya dan dia akan bekerja sesuai dengan bayaran yang dia terima kayak gitu. Sebetulnya itu yang kita tidak inginkan, bukan semata itu. Tapi memang kita menciptakan sarjana-sarjana yang memiliki pencerahan dalam keilmuan. Iya. Sudah selesai ya, alhamdulillah sudah panjang sekali ya. Tadi ilmu-ilmu dari Bapak. Terima kasih Bapak Dekan dari Fakultas Usuluddin dan Adab, dari Bapak Wadeknya juga. Kita masuk kepada closingan nih teman-teman. Terima kasih juga yang sudah menonton. Nanti jangan lupa masuk ke Fakultas Usuluddin dan Adab. Oke, kami sebagai host pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.